Sepanjang sejarah gereja, konklav selalu didominasi oleh orang Eropa dan Italia, sebelum terpilihnya Paus Fransiskus dan hingga akhir abad ke-20. Gagasan tentang Paus non-Eropa, apalagi Paus Amerika, dianggap tidak terpikirkan. John McCloskey dari New York mendobrak batasan. Sebagai kardinal Amerika pertama, diangkat pada tahun 1875, butuh waktu hampir 60 tahun bagi para kardinal Amerika untuk lebih terlibat dalam Vatikan. Di antara 133 kardinal pemilih menuju Kapel Sistina, 10 di antaranya berasal dari Amerika Serikat, dan meskipun Paus Amerika mungkin masih tampak tidak mungkin, beberapa dari mereka memiliki pengaruh yang signifikan. 10 di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Beberapa dari mereka memiliki pengaruh yang signifikan. 10 orang ini, 6 orang diangkat oleh Paus Fransiskus, dan 4 lainnya oleh Paus Benediktus. Kardinal Blaise Cupich, 76 tahun saat ini, menjadi Uskup Agung Chicago. Diangkat oleh Paus Fransiskus pada ke-2016. Dia adalah pendukung utama reformasi pastoral mendiang Paus, yang dikenal karena mengekang liturgi tradisional dan mendorong agenda sosial progresif. Kardinal Joseph Tobin dari New York, 73 tahun, seorang redemptoris dengan hubungan mendalam dengan Vatikan. Tobin dipandang oleh beberapa orang sebagai calon potensial Amerika untuk kepausan atas jangkauan pastoralnya dan pembelaannya terhadap para migran. Tetapi dia juga dikenal aneh karena memimpin ziarah umat Katolik yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT ke Katedral New York pada tahun ke-2017. Serta tanggapannya yang lambat dalam menghadapi krisis pelecehan. Kardinal Raymond Burke, 76 tahun, seorang tradisionalis dan mantan kritikus vokal Paus Fransiskus yang telah meminta umat beriman untuk berdoa novena untuk masa depan gereja, meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan cukup dukungan untuk dipilih. Pengaruh Burke dapat membentuk arah kemana konklav mengerucut. Kardinal Robert Prevost, 69 tahun, lahir di Chicago dan bertugas secara ekstensif di Peru, dan Kardinal Kevin Farrell yang berusia 77 tahun, mantan legioner dari Irlandia dan saat ini menjadi Chamberlain. Memimpin Dewan Kardinal dalam hal-hal praktis dan sekarang dikenal di seluruh dunia. Kardinal Timothy Dolan dari New York yang berusia 75 tahun, pernah jadi nominasi Papa Bile pada tahun ke-2013. Dolan sekarang lebih dipandang sebagai negarawan daripada seorang kandidat, tetapi kehadirannya dapat menggalang suara-suara moderat. Kardinal Robert Necelui, 77 tahun, dari San Francisco, adalah Uskup Agung Washington DC yang liberal. Kardinal Wilton Gregory, 77 tahun, Kardinal Afrika Amerika pertama, mantan Kepala Konferensi Uskup AS. Kardinal Daniel DeNardo, 75 tahun, dan Kardinal James Harvey juga berusia 75 tahun, seorang diplomat Vatikan yang bertugas di keuskupan asalnya di Milwaukee, keluarga dan kehidupan. Tetapi banyak di Dewan Kardinal tetap ragu-ragu untuk memilih seorang paus dari negara paling berkuasa di dunia, takut akan persepsi dominasi global tentang Amerika.